Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Gustila dan rekan saya Sulis Agus Setianingsih. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan ekonomi tiga sektor. Lalu apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan ekonomi tiga sektor? Nah, keseimbangan ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari tiga sektor seperti sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Di mana dalam perekonomian ini sering disebut juga sebagai perekonomian tertutup karena kegiatan perekonomiannya hanya berkecimpung dalam negeri sendiri tanpa adanya kerjasama perdagangan dengan pihak luar seperti tidak adanya impor dan ekspor barang. Serta dalam pembayaran itu terdapat beberapa faktor perusahaan yang mana dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama seperti pembayaran sektor rumah tangga sebagai pada faktor-faktor produksi dan juga pembayaran pajak pendapatan dengan pemerintah. Nah, kemudian pendapatan yang diterima oleh rumah tangga berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama pembayaran dan gaji serta upah, sewa, bunga yang diberikan perusahaan seperti PNS, Polri, dan sebagainya. Kemudian pemerintah menerima pajak dari perusahaan dan rumah tangga pendapatan. Dan juga pendapatan tersebut akan digunakan sebagai upah dan gaji untuk pegawai dalam melakukan pembayaran upah dan jasa. Selanjutnya itu ada pendapatan nasional yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, di mana ini terdapat suatu pendekatan pengeluaran yang dapat dirumuskan menjadi Y sama dengan C plus 1 plus I plus G, yang artinya Y sama dengan pendapatan dan C sama dengan konsumsi dan I sama dengan investasi dan G yaitu government atau pemerintah, dan TX merupakan pajak dan TR merupakan transfer pemerintah. Aliran pendapatan dan pengeluaran, di mana aliran pendapatan dan pengeluaran ini terbagi menjadi tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi pendapatan. Yang pertama itu pembayaran pajak oleh RT atau rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Nah, ini termasuk ke dalam pendapatan bagi pemerintah. Dan yang kedua, pengeluaran pemerintah ke perusahaan atau dalam pembelian barang dan jasa. Ini termasuk ke dalam pengeluaran bagi pemerintah. Dan yang ketiga, pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor RT atau rumah tangga atas pembayaran konsumsi faktor produksi yang dimiliki oleh RT oleh pemerintah, itu juga termasuk dalam pengeluaran bagi pemerintah. Selanjutnya ada dampak campur tangan dari pemerintah dalam perekonomian. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pungutan pajak itu yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agraria melalui pengurangan terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan dalam agraria. Jadi kedua aliran pengeluaran atau pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Kenapa? Karena dalam ekonomi tiga sektor belum terdapat kegiatan mengekspor atau mengimpor barang. Oleh sebab itu, ekonomi tiga sektor dinamakan juga dalam ekonomi tertutup. Selanjutnya itu ada pajak, di mana jenis pajak ini terdiri menjadi dua. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung merupakan jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Nah, misalnya itu seperti pajak PPH, pajak bumi dan bangunan, atau pajak rumah gitu kan. Dan juga seperti pajak kendaraan bermotor gitu. Sedangkan pajak tidak langsung itu yaitu merupakan pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain, atau dalam hal ini pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah di setiap pembelian barang ataupun jasa. Contohnya seperti pajak impor dan pajak penjualan. Itu misalnya seperti adanya pajak rokok, pajak bahan bakar dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada
bentuk pajak pendapatan, di mana bentuk pajak pendapatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pajak regresif? Pajak regresif adalah pajak yang persenannya pungutannya itu menurun apabila pendapatannya bertambah tinggi. Nah, maksudnya di sini dalam sistem ini pada pendapatannya rendah misalnya, pajak yang dipungut pun meliputi bagian pajak yang paling tinggi dari pendapatannya tersebut. Nah, akan tetapi sebaliknya apabila semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin kecil persentase pajak itu. Nah, dibandingkan dengan keseluruhan pajak yang dapat diperoleh, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada pajak proporsional, di mana pajak yang persenannya pungutannya tetap besarannya pada berbagai tingkat pendapatan. Nah, berarti di sini dari tingkatan pendapatan yang sangat rendah misalnya kepada pendapatan yang sangat tinggi, maka dalam sistem pajak ini tidak dibedakan antara berbagai tingkatan maupun tingkatan tertinggi dan yang terendah. Misal seperti tidak dibedakannya pendapatan di antara penduduk yang mana si miskin dan juga mana si kaya gitu. Dan yang ketiga itu ada pajak progresif, di mana pajak yang persenannya pungutannya itu bertambah apabila pendapatannya bertambah. Pajak ini biasa menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayarkan itu akan menjadi semakin cepat. Nah, apabila pendapatan ini menjadi semakin tinggi, jadi seiring dengan bertambahnya pajak, maka pendapatan juga akan ikut bertambah. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan itu akan berdampak terhadap pajak. Yang pertama itu mengurangi pendapatan disposable atau disebut dengan IED, di mana IED sama dengan Y dikurangi dengan T, yaitu bahwasanya pajak akan menurunkan suatu pendapatan disposable. Nah, berapapun jumlah penurunan pada pendapatan disposable ini itu seperti adanya sejumlah pendapatan pada pajak itu sendiri. Nah, sehingga nanti pendapatan disposable akan memperoleh juga dengan pendapatan nasional itu dapat dikurangi dengan jumlah pajak. Rumusnya seperti tadi itu YD sama dengan Y dikurangi T. Jadi maksudnya pendapatan disposable akan turun, maka konsumsi dan tabungan juga ikut turun. Nah, seperti yang dirumuskan yaitu YD sama dengan C dikurangi dengan S. Baik, selanjutnya itu ada pengaruh pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga, di mana pengaruh pajak terhadap tabungan yaitu biasanya jika tingkat konsumsi masyarakat meningkat karena pajak, maka biasanya nilai tabungan pada masyarakat itu akan menurun, dan begitu pun sebaliknya. Nah, jika nilai pajak meningkat ke atas, maka barang konsumsi dan tingkat konsumsi pun ikut menurun, maka nilai tabungan masyarakat juga akan meningkat. Nah, di sini dapat kita lihat contoh. Yang pertama itu ada bagian yang pertama, pemerintah tidak memungut pajak, di mana Y merupakan pendapatan nasional dan T merupakan pajak. Bisa dirumuskan yaitu YD sama dengan Y dikurangi dengan T, di mana konsumsinya itu C sama dengan 90 plus 0,75Y, serta nilai tabungannya itu misalnya min 90 plus 0,25Y, dimana di sini tidak ada pajak. Kenapa? Karena kenaikan pada pendapatan di sini mengakibatkan kenaikan konsumsi dan tabungan tersebut. Oleh karena itu dimasukkan rumusnya delta C sama dengan MPC dikali delta YD, atau bisa juga delta S sama dengan MPS dikali delta YD. Selanjutnya itu ada efek pajak terhadap tabungan, di mana dalam tabel dapat kita lihat yaitu ada Y, T, YD, C, dan S. S yaitu berupa tabungan, C itu berupa konsumsi, dan YD itu merupakan suatu pendapatan. Nah, di sini terdapatkan tabel jika pajaknya itu sama dengan 0, maka di dalam konsumsi bagar ini terdapat konsumsinya yaitu 90. Ketika pendapatannya sama dengan 0. Nah, dikarenakan pendapatannya sama dengan 0,
maka Y sama dengan pendapatan nasional itu sama dengan YD. Dapat dikatakan sama dengan YD karena Y dan YD itu memiliki nilai yang sama, yaitu 240. Dan pajak ini juga termasuk ke dalam pajak konstan, yaitu pajaknya itu tetap. Serta juga dapat dilihat dari kenaikan konsumsinya, yaitu C sama dengan 90 ke 270. Dia mengalami suatu kenaikan. Selanjutnya ada pengaruh pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga, di mana terdapat dalam tabel pajak tetap itu sama dengan 40, YD sama dengan Y dikurangi dengan P, maka delta C sama dengan MPC dikali delta YD, dimasukkan angkanya 0,75 dikali 40, mendapatkan min 30. Dan untuk tabungannya itu delta S sama dengan MPS itu dikali delta YD, itu 0,25 dikali min 40 sama dengan min 10. Nah, dengan adanya pajak sebesar 40 ini, maka itu merupakan satu menurunkan antara konsumsi dan juga tabungan, yaitu C dan S. Nah, bila dibandingkan dengan ini berarti tidak ada pungutan pajak, maka penurunan tingkat konsumsi sebesar 30 dan tabungan sebesar 10. Dapat kita lihat pada tabel, efek pajak terhadap tabungan ini, T-nya itu kan sama dengan 40. Nah, itu pajak tetapnya kan sama dengan 40. Maka di sini Y dan YD itu tidak sama, berbeda dengan pajak sebelumnya. Nah, maka karena Y sama dengan 0, maka YD-nya min 40 dengan menggunakan persamaan yang tadi gitu. Yaitu YD per C. Dan untuk konsumsi ini merupakan sudah tidak sama pada sebelumnya, karena yang pertama itu kan Y sama YD-nya memiliki nilai yang sama. Nah, sedangkan yang ini pajak terhadap tabungan memiliki nilai yang berbeda. Selanjutnya itu efek pajak terhadap konsumsi dapat dilihat dengan tabel, itu ada pajak tetap dan pajak proporsional, di mana dalam pajak tetap terdapat persamaan, yaitu C sama dengan B plus BY. Di situ tunjukkan ketika persamaan konsumsi itu di pajak tetap belum ditambahkan dengan pajak, yaitu C sama dengan 90 ditambah dengan 0,75 Y. Ketika ditambahkan pajak tetap itu ditambahkan dengan pajak, maka menjadi C sama dengan 60 ditambah 0,75 Y. Nah, dan untuk pajak proporsional itu di sini ditunjukkan min B plus A plus BY, di mana ketika konsumsi sudah dikenakan pajak, yaitu sekitar C sama dengan 90 ditambah 0,6 Y. Dan mengapa untuk grafik ini pajak tetap dan pajak proporsionalnya garisnya itu lebih condong ke kiri? Karena ada hubungan antara C dan Y, di mana pendapatan itu bertambah, maka konsumsi juga akan ikut bertambah, seperti Y sama dengan C, Y sama dengan atau Y sama dengan konsumsi. Dan di sini untuk T-nya masih menggunakan persenan. Dan juga untuk cara mencari persamaan efek pajak tetap bisa juga menggunakan rumus MPC dikali T. Selanjutnya ada efek pajak terhadap tabungan, di mana dalam per poin dapat kita lihat itu ada pajak tetap dan pajak proporsional. Di sini pajak tetapnya sebelum dikenakan pajak itu S-nya itu min 90 ditambah dengan 0,25 Y, dan sedangkan pas dikenakan pajak menjadi S sama dengan min 100 ditambah 0,25 Y. Begitupun sebaliknya dengan pajak proporsional, sebelum dikenakan pajak ya itu S-nya masih min 90 ditambah 0,25 Y, dan sesudah adanya pajak dikenakan menjadi S sama dengan min 90 ditambah 0,2 Y. Nah, di sini dapat kita lihat terjadi suatu penurunan fungsi penurunan itu terhadap tabungan. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu pengaruh pajak dalam analisis aljabar.
Di sini bersama saya Sulis Agus, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak. Saya akan menjelaskan pengaruh pajak dalam analisis aljabar. Dalam analisis aljabar terdapat dua cara, yaitu dengan menggunakan efek pajak tetap dan efek pajak proporsional. Yang pertama, efek pajak tetap. Misalkan fungsi konsumsi asal adalah C sama dengan A plus BY dan pajak adalah T. T itu adalah pelambang dari pajak tetap. Pajak sebanyak T menurunkan konsumsi sebanyak delta T sama dengan BT. Dengan demikian, fungsi konsumsi sesudah pajak, simbolnya adalah C1, adalah C1 sama dengan min BT plus A plus BY. Fungsi tabungan asal adalah delta S sama dengan min dalam kurung 1 min B tutup kurung Y. Dengan demikian diperoleh rumus fungsi tabungan sesudah pajak adalah S1 sama dengan min dalam kurung 1 min B tutup kurung T min A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung Y. Yang kedua adalah efek pajak proporsional. Pajak proporsional sebanyak TY menurunkan konsumsi sebanyak delta C sama dengan min BTY dan fungsi konsumsi asal adalah C sama dengan A plus BY. Maka kita akan mendapatkan rumus fungsi konsumsi yang baru adalah C1 sama dengan A plus BY min BTY, atau juga kita bisa menggunakan C1 sama dengan A plus B dalam kurung 1 min T tutup kurung Y. Nah, selanjutnya fungsi tabungan asal adalah S sama dengan min A plus B tutup kurung 1 min B tutup kurung Y dan pajak adalah TY. Maka pajak tersebut menurunkan fungsi tabungan sebanyak delta S sama dengan dalam kurung 1 min B tutup kurung TY, sehingga kita akan mendapatkan rumus fungsi tabungan baru adalah S1 sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung Y min dalam kurung 1 min B tutup kurung TY. Kita akan membahas tentang pengeluaran pemerintah. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung dari banyak faktor. Nah, yang terpenting diantaranya adalah A. Proyeksi jumlah pajak yang diterima. Makin banyak jumlah pajak yang dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. B. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Bagaimana pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. C. Pertimbangan politik dan keamanan. Keadaan tidak stabil dan kondusif sebagai akibat kekacauan politik dan keamanan akan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian karena akan menambah pengeluaran pemerintah termasuk mengatasi hal itu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang multiplier dalam perekonomian tiga sektor. Untuk melihat mengenai proses multiplier dalam perekonomian tiga sektor, dua analisis akan dibuat, yaitu analisis dengan menggunakan contoh angka dan dengan analisis secara aljabar. Multiplier dalam angka. Dalam contoh ini digambarkan dua keadaan, yaitu dalam perekonomian yang sistem pajaknya adalah pajak tetap dan dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak proporsional. Dalam dua keadaan tersebut, dimisalkan sektor perusahaan memutuskan untuk menambah investasi sebanyak 20 triliun rupiah. Dalam perekonomian tersebut, kecondongan konsumsi marginal pendapatan disposable atau MPC adalah 0,75 dan pajak proporsional adalah T sama dengan 0,20 Y. Proses multiplier dalam perekonomian dengan sistem pajak tetap, dan di bagian kedua digambarkan proses multiplier yang akan berlaku dalam perekonomian dalam sistem pajak proporsional. 2. Menghitung nilai multiplier. Uraian mengenai proses multiplier dengan menggunakan contoh angka dapat menerangkan bagaimana proses tersebut terwujud, tetapi tidak menerangkan secara jelas bagaimana menentukan besarnya nilai multiplier.
Perhitungan nilai multiplier dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan aljabar. Dalam perekonomian tiga sektor, perubahan perbelanjaan agregat bukan saja diakibatkan oleh perubahan dalam investasi, tetapi juga oleh pajak dan pengeluaran pemerintah. Besarnya nilai multiplier dari perubahan berbagai faktor tersebut akan diterangkan dalam uraian berikut. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis multiplier. Multiplier dibagi menjadi 3, yaitu multiplier investasi, multiplier pengeluaran pemerintah, dan multiplier pajak. Lalu kita akan membahas satu persatu dari ketiga jenis tersebut. Dari ketiga jenis tersebut, yang pertama akan kita bahas adalah multiplier investasi. Dalam multiplier investasi, kita menggunakan dua cara, yaitu dari sistem pajak tetap dan sistem pajak proporsional. Dalam perekonomian bersistem pajak tetap, keseimbangan pendapatan nasional yang sah adalah 1. Y sama dengan C plus I plus G. Yang kedua, Y sama dengan A plus BYD plus I plus G. Yang ketiga, Y sama dengan A plus B dalam kurung Y min TX tutup kurung plus I plus G. Yang keempat, Y sama dengan A plus BY min BTX plus I plus G. Yang kelima, Y kurangi BY sama dengan A min BTX plus I plus G. Lalu rumus yang terakhir adalah Y sama dengan 1/1 min B dalam kurung A min BTX plus I plus G tutup kurung. Dan cara yang kedua adalah sistem pajak proporsional. Sebelum ada kenaikan investasi, tingkat pendapatan nasional dalam perekonomian adalah yang pertama, Y sama dengan C plus I plus G. Yang kedua, A plus BYD plus I plus G. Yang ketiga, Y sama dengan A plus B dalam kurung L min T tutup kurung Y plus I plus G. Yang keempat, Y sama dengan A plus BY min BTY plus I plus G. Yang kelima, Y sama dengan BY plus BTY A plus I plus G. Yang keenam, Y sama dengan dalam kurung 1 min B plus BT sama dengan A plus I plus G tutup kurung. Dan rumus yang terakhir adalah Y sama dengan 1 min 1 per B dalam kurung A plus I plus G. Lalu yang kedua adalah multiplier pengeluaran pemerintah. Investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah adalah komponen dari pengeluaran agregat. Kenaikan investasi secara langsung akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran agregat. Maka pada tahap pertama dari proses multiplier, pertambahan investasi akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Pengeluaran pemerintah juga akan mengakibatkan pertumbuhan seperti itu, yaitu pada tahap pertama dari proses multiplier. Pertambahan pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak tetap, nilai multiplier pengeluaran pemerintah adalah 1/1, dan kenaikan pendapatan nasional dapat dihitung dengan persamaan delta Y sama dengan 1/1 min B delta G. Lalu yang ketiga adalah multiplier pajak. Perubahan pajak menyebabkan efek yang berbeda dari yang diakibatkan oleh perubahan investasi dan perbelanjaan pemerintah. Perubahan pajak tidak secara langsung mengakibatkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Terlebih dahulu, ia akan mempengaruhi pendapatan disposable. Seterusnya, perubahan pendapatan disposable akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Baru pada tingkat ini berlaku perubahan dalam pengeluaran agregat yang seterusnya akan mewujudkan proses multiplier dan perubahan pendapatan nasional. Apabila dimisalkan pajak mengalami kenaikan sebesar delta T, maka pendapatan disposable akan turun sebanyak delta YD sama dengan delta T. Seterusnya, konsumsi dan pengeluaran agregat akan turun sebanyak delta C sama dengan delta AE sama dengan MPC kali delta T.
Karena MPC kurang dari 1, maka MPC dikali delta T adalah lebih kecil delta T. Dengan demikian, dari persamaan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nilai multiplier pajak adalah lebih kecil dari multiplier yang diakibatkan oleh perubahan investasi dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, ruang lingkup keseimbangan ekonomi 3 sektor dari segi ekonomi konvensional dan ekonomi syariah dibagi menjadi 4, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan pendapatan, dan yang terakhir kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan fiskal dari segi konvensional, menurut Thomas F. Dunbar, kebijakan fiskal adalah perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak dirancang untuk mempengaruhi tingkat aktivitas perekonomian. Kebijakan fiskal memiliki 3 pengaruh yang berbeda. Peningkatan dalam pengeluaran atau pengurangan pajak secara langsung menambah pengeluaran agregat atau secara tidak langsung dengan mempengaruhi konsumsi. Tujuannya agar tercapainya kesejahteraan yang didefinisikan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan. Kebijakan fiskal dari segi syariah. Pada sistem ekonomi Islam, hak kepemilikan swasta diakui. Pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya. Hal ini merupakan komitmen bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan ekonomi untuk masyarakat, tetapi juga membantu meningkatkan spiritual dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Beberapa hal ekonomi Islam yang berimplikasi pada penentuan kebijakan fiskal yaitu zakat wajib bagi yang memiliki harta banyak, tingkat bunga tidak berperan dalam syariah, ketika pinjaman bebas bunga maka pengeluaran pemerintah dibiayai dari bagi hasil, membantu atau mendukung ekonomi masyarakat muslim yang terbelakang dan menyebar pesan-pesan ajaran Islam. Kebijakan moneter dari segi konvensional adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan perubahan jumlah uang beredar atau money supply dan tingkat bunga interest rates untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan di dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter dari segi syariah adalah kebijakan moneter dalam perekonomian Islam juga diharapkan menyumbangkan upaya yang berarti terhadap pemberantasan kemiskinan dan pengurangan ketidakadilan pendapatan dan kekayaan. Dalam konteks ajaran Islam, secara langsung hal ini akan mempersyaratkan yaitu 1. Penghapusan pengeluaran yang berlebihan dan pemborosan dalam pemakaian sumber daya alam. 2. Pengekangan transaksi spekulatif, dan yang terakhir peningkatan kesempatan kerja. Peraturan mengenai penggunaan sumber daya keuangan sistem perbankan untuk membantu mencapai pertumbuhan dan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh perekonomian Islam. Kebijakan pendapatan dari segi konvensional dan syariah memiliki pengertian yang sama, yaitu kebijakan pendapatan income policy atau disebut kebijakan harga dan upah adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi atau mengendalikan tingkat kenaikan harga-harga, upah nominal, dan bentuk-bentuk pendapatan lainnya. Contoh, kebijakan upah minimum, kalau di Indonesia itu biasa disebut UMR. Kebijakan harga tertinggi yang diterapkan untuk beberapa jenis barang kebutuhan pokok, kebijakan harga dasar, dan lain-lain. Jadi, kebijakan fiskal dan moneter adalah dua sejoli yang merupakan alat utama bagi perencanaan ekonomi nasional untuk mengendalikan keseimbangan makro perekonomiannya. Selain kebijakan pendapatan, kebijakan ekonomi internasional dari segi konvensional dan syariah memiliki pengertian yang sama, yaitu kebijakan ekonomi internasional adalah kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi posisi keuangan dan moneter dari suatu negara. Di dalam kelompok ini termasuk kebijakan pendapatan seperti tarif, kuota, dan lain-lain, dan kebijakan nilai tukar seperti kebijakan devaluasi dan revaluasi. Beberapa kebijakan yaitu 1.
terciptanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi atau terciptanya tingkatan pengangguran yang serendah mungkin. 2. Terciptanya stabilitas harga atau tingkat inflasi yang relatif rendah. 3. Terciptanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. 4. Terciptanya keseimbangan di dalam neraca pembayaran internasional atau disebut juga keseimbangan eksternal dan stabilitas dalam nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir, terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata. Tujuan yang ketiga yaitu terciptanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dianggap merupakan tujuan makroekonomi yang amat penting dan menjadi prakondisi bagi tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan makroekonomi yang lainnya. Dalam istilah populernya, pertumbuhan ekonomi sering disebut sebagai syarat perlu, walaupun bukan merupakan syarat yang cukup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.